Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Naryo. Dan hari ini kita akan belajar agama tentang apa? Tentang sakramen baptis. Coba kita perhatikan gambarnya. Nah, ini gambar Tuhan Yesus berada di Sungai Yordan. Nah, ada 5 simbol dalam sakramen baptis. Apa saja? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, air bersih. Artinya apa? Membersihkan orang dari dosa. Dengan dibaptis berarti orang dilahirkan kembali dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi, air bersih ini membersihkan orang dari dosa, dan dibaptis artinya dilahirkan kembali dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah nama baptis. Nah, nama baptis itu dipilih sebagai teladan sikap dan tindakan hidup. Maka anak-anak kalau baptis, memilih nama baptis harus tahu riwayat hidup santo atau santa, ya. Yang ketiga adalah minyak krisma, melambangkan Roh Kudus. Selanjutnya ada lilin menyala, lambang apa? Lambang semangat baru, seperti terang lilin, semangat baru, ya. Dan yang terakhir adalah kain putih, sebagai lambang hidup baru yang suci. Anak-anak, hal penting dalam sakramen baptis, yuk kita lihat satu persatu. Dalam sakramen baptis ada pernyataan sikap menolak setan. Dengan apa? Dengan mengucapkan syahadat para rasul atau doa aku percaya. Nah, sakramen itu apa tuh? Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah. Nah, sakramen baptis ini merupakan sakramen yang pertama diterima oleh orang Katolik. Jadi sakramen yang pertama diterima oleh orang Katolik adalah sakramen baptis. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam karunia sakramen baptis. Apa saja itu? Yang pertama, dengan menerima sakramen baptis kita diangkat menjadi anak Allah. Kedua, dengan sakramen baptis kita dipersatukan dengan Kristus. Ketiga, dengan menerima sakramen baptis kita menjadi anggota gereja. Dan keempat, dengan sakramen baptis kita dibersihkan dan disucikan. Baik. Selanjutnya ada 3 macam upacara baptis. Apa saja itu? Yang pertama adalah baptis bayi. Kedua, baptis dewasa. Dan yang ketiga adalah baptis darurat. Artinya apa? Yaitu diberikan kepada orang yang menghadapi ajal atau menghadapi kematian. Selanjutnya ada tahap-tahap pembaptisan dewasa. Tahapnya apa saja? Yang pertama, tahap pertama disebut pelantikan katekumen. Yang kedua, tahap kedua pemilihan calon baptis, dan tahap ketiga adalah pembaptisan itu sendiri. Baik anak-anak, kita akan lihat selanjutnya para penanggung jawab dalam inisiasi Kristiani. Apa saja? Yang pertama adalah umat setempat. Umat setempat itu harus juga itu bertanggung jawab. Yang kedua adalah wali baptis atau sering juga disebut penjamin. Ya. Kemudian orang tua baptis. Selanjutnya ada katekis dan
pastor parodi. Sekarang akan kita lihat hal penting lain sehubungan dengan sakramen baptis apa saja. Yang pertama tadi sudah disinggung Pak Naryo, baptis bayi itu diberikan kepada anak yang orang tuanya sudah dibaptis. Jadi ketika anak lahir mungkin selang beberapa hari lalu dibaptiskan. Tetapi syaratnya orang tuanya harus sudah baptis. Lalu baptis darurat tadi sudah saya sampaikan, yaitu dilakukan bagi calon yang menghadapi kematian. Lalu ada istilah katekis. Nah, itu apa? Katekis adalah guru yang membimbing calon baptis. Dan tadi juga ada istilah katekumen. Katekumen itu apa? Katekumen itu murid atau peserta calon baptis, disebut katekumen. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Salam sehat, berkah dalam. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Awan. Cukup lama kita tidak berjumpa dalam pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tema 5 dengan tema cuaca, dan muatan pembelajaran adalah matematika. Yang pertama, kita akan mengenal pecahan melalui benda konkret. Kita harus tahu terlebih dahulu apa toh itu pecahan. Nah, kita lihat. Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang biasanya terletak di bagian atas, sedangkan penyebut terletak di bagian bawah. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah pizza yang dipotong menjadi 2 bagian, atau satu potong dari 2 potongan yang ada bernilai setengah atau 1/2 bagian. Setengah yang angka 1 itu menunjukkan pembilang, sedangkan 2 menunjukkan penyebut. Yang kedua, kita akan mengenal nama dan lambang pecahan. Lambang pecahan ditulis dengan pembilang per penyebut. Contoh dari bentuk pembilang pecahan yaitu 1/2, atau disebut juga dengan setengah, 1/3, atau yang disebut juga dengan 1/3, dan 1/4, atau yang disebut juga dengan 1/4. Yang ketiga, kita akan membandingkan pecahan. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Yuk anak-anak lihat. Ada 2 buah gambar, yaitu gambar pizza. Yang satu dipotong menjadi atau bernilai 1/3, sedangkan yang satu dipotong bernilai 1/4. Dari situ, potongan manakah yang lebih besar? Potongan kue yang dibagi 3 lebih besar daripada potongan kue yang dibagi menjadi 4. Yang selanjutnya, poin yang keempat, kita akan belajar menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Pecahan dapat menggambarkan besar bagian benda dari satu benda yang utuh. Perhatikan contoh berikut. Nah, kalian sudah melihat ada sebuah roti yang berbentuk lingkaran. Nah, itu dibagi menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa potongan. Pada gambar di samping, ya, kue dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Besar setiap potongan itu menjadi
1/5 atau 1/5 bagian. Dan yang selanjutnya, jika diambil 2 potongan, maka besar kue yang diambil itu 2/5 atau 2/5 bagian dari 1 kue yang dipotong sama besarnya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Anak-anak selamat mengerjakan tugas di Google Classroom. Tetap semangat, Tuhan